Perkenalkan, nama saya Ahmad Hairur Rahman. Di sini saya akan membacakan kitab Menikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, halaman 19 dan halaman 20. Sekalian real yang 30 real atau yang 20 real itu kepada tuannya, maka hamba itu mukatab namanya. Maka barangkali ada keluarga hendak nikah, tiadalah dapat ia akan walinya hingga dibayarnya sekalian yang dijanjikan oleh tuannya kepadanya, maka dapatlah ia akan walinya pada ketika itu. Keempat, wali akrab itu mubaat, yakni setengah darinya mahardika dan setengahnya hamba orang. Maka yaitu seperti dua orang yang mengutang abdi, dan yang seorang sudah memerdekakan dan yang seorang tiada ia memerdekakan. Berpindahlah wilayah itu daripadanya kepada wali abad, tiada kepada hakim. Maka yang empat itu pada hakikatnya kembali kepada wali abad, tiada kepada hakim. Maka yang empat ini pada hakikatnya kembali kepada satu jua. Kalimat, jika ada wali akrab itu fasik, sama ada ia hadir atau ghaib. Tetapi jika ada ia hadir, sunnah disuruhkan taubat. Maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad, tiada kepada hakim. Maka masuk dengan kata fasik itu kafir. Maka jika ada wali akrab itu kafir, berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad, tiada kepada hakim. Keenam, wali akrab itu belum balik, maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad, tiada kepada hakim. Ketujuh, wali akrab itu gila, maka berpindahlah wilayah daripadanya pada masa gilanya kepada wali abad, tiada kepada hakim. Kedelapan, wali akrab itu dungu, yakni tiada ia membaik akan agamanya dan hartanya pada ketika baliknya. Maka yaitu dinamai dungu. Sama ada dihujurkan oleh qadhi akan dia sebab dungunya itu atau tiada. Maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad, tiada kepada hakim. Dan demikian lagi jika ada ia membaik akan agamanya dan hartanya pada ketika baliknya. Kemudian maka muzbirlah ia dan dihujurkan akan dia oleh qadhi sebab muzbir itu pun berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad, tiada kepada hakim. Kesembilan, wali akrab itu cedera nazarnya sebab sangat tuha atau sebab sangat kurang akalnya atau sebab sangat sakit. Demikian tiada dapat ia memilih kafau dan maslahat. Maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad, tiada kepada hakim. Kesepuluh, wilayah wali akrab itu unsya muskil, maka berpindahlah kepada wilayah daripadanya kepada wali abad, tiada kepada hakim. Ke-11, wali akrab itu merupakan dirinya dan pada pakaiannya dan barang kelakuannya seperti rupa perempuan, maka berpindahlah wilayah daripadanya. Baik, terima kasih pada Saudara Ahmad Hairur Rahman ya, yang menyampaikan mengenai perubahan posisi atau perubahan status wali akrab kepada wali abad ya. Nah, yang pertama kita tidak membahas tentang wali mubaad atau wali-wali yang sifatnya karena hamba sahaya ya. Maka bolehlah judul yang ditawarkan untuk Rahman ini misalnya perpindahan wali akrab ke wali abad dalam perspektif
perspektif salah, perspektif Syekh Al-Banjari aja ya, dalam Kitabun Nikah. Studi dan perspektif Wahbah Zuhaili. Ini normatif ya, atau kajian pustaka saja yang dilihat dari bagaimana perubahan wali akrab ke wali abad itu ya. Nah, di antara yang menarik itu adalah ini bukan kapau terlihat tapi kupu. Sekopu. Misalnya adalah yang berbeda dari penelitian yang lain adalah nomor ini. Ini yang berbeda. Jadi kalau wali akrab itu dungu dan sifat wali akrab itu adalah sangat tua atau tidak lagi melihat, maka bisa boleh aja dipindahkan kepada wali abad. Ya, jangan ke hakim. Nah, jadi perpindahan wali akrab ke wali abad dalam perspektif Al-Banjari kita menikah itu apa dilihat ya. Jadi kadang orang berpikir bahwa wali itu yang penting sudah ada orangnya yang menikahkan udah bisa aja sah aja. Padahal yang kalau kita lihat ternyata wali abad dan wali akrab itu sangat berpengaruh. Bahkan dia tidak boleh ke hakim. Ya. Maka tidak boleh dia pindah ke hakim. Kenapa? Karena ya mungkin karena masih ada wali abadnya. Jadi perpindahannya gini. Jadi wali akrab itu tidak bisa loncat langsung ke hakim. Minimal dia lewat dulu abad. Nah, gitu ya. Tapi kalau pengen yang lapangan saja, perpindahan wali akrab dalam akrab di kebiasaan, akrab apa ya, di masyarakat Banjar. Kalau Banjar ya, kalau tinggal di Banjar, studi etnografi atau studi etnografi kebiasaan masyarakat pada hakim. Nah, ini ya. Jadi perpindahan wali akrab di masyarakat Banjar, perpindahan wali akrab dalam pernikahan di masyarakat Banjar, studi etnografi. Etnografi itu apa ya, kayak kebiasaan gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat etnografi itu kayak gambaran suatu tulisan menggambarkan satu masyarakat ya. Jadi kayak menemukan bidang ilmu sosial ya. Jadi kayak cabang-cabang sosiologi dan hukum itu bisa, kajian-kajian dalam bentuk antropologi juga bisa ya. Kalau di sini usaha untuk menguraikan menggambarkan kebudayaan. Jadi budaya masyarakat Banjar itu seperti apa sih? Kenapa di masyarakat Banjar itu didapati jika wali itu menikah, anaknya menikah dipindah langsung ke wali hakim. Kenapa ada wali akrab yang dekat dulu? Jika uzur dia tidak bisa, atau ke wali yang pada prakteknya itu wali abad ya, lebih dekat lagi misalnya. Kenapa? Kenapa ada kesan? Kenapa langsung ke hakim gitu ya? Nah, ini bisa dilihat studi etnografi kebiasaan masyarakat Banjar ya. Masyarakat apa? Masyarakat kecamatan lah, bla 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 ya. Ada wali hakim. Ya. Studi etnografi kebiasaan masyarakat di kecamatan ini berpindah wali akrab dalam pernikahan di masyarakat Banjar. Studi etnografi kebiasaan masyarakat bla 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 gitu ya. Terserah namanya apa. Nah, itu tinggal tanya via WA, nggak usah pakai nggak usah pakai betakun tunggu-tunggu, tinggal WA saja. Ya. Menurut pian Pak Wali, Pak
kalau pian menikahkan anak pian, karena langsung ke hakim kah atau ke penghulu kah atau ke ulama kah? Nah, dijawabnya misalnya ke ulama. Kenapa alasannya ke ulama? Yuk, nah, bla 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 bla. Kenapa jadi ke penghulu aja? Jawabannya war bisa. Nah, lalu tanya ke penghulu, datangi ke KUA setempat, sehingga setempat ke KUA betakun, Pak, ulun adakah betakun sedikit Pak Enah, bukan perlu deskripsi, ada cuma betakun aja. Kira-kira kenapa ya orang-orang di kampung kami itu bila nyambak kawinan selalu menyuruh penghulu yang mengakadkan dan berwakil? Apa dasar hukumnya Pak? Nah, udah selesai. Bisa lebih banyak, yang penting tahu aja karakternya ya. Untuk Khair Rahman. Gitu. Jadi ini perpindahan-perpindahan dalam praktek wali ya. Tapi kita bahas di sini wali akrab itu gila maka otomatis berpindahlah kepada abad tanpa hakim ya, tanpa hakim juga. Wali akrab itu dungu, yaitu tidak ada ia menjaga akan agamanya dan hartanya pada ketika baliknya, maka berpindah secara otomatis. Ini istilah dungu ya. Istilah dungu ternyata ada di dalam bahasa Banjar ya. Wali akrab itu cedera nazarnya, matanya penglihatannya, karena otomatis mau pindahlah daripada pada wali abad tanpa wali hakim ya. Wali akrab itu berpindah 9 bulan maka otomatis pindah. Jadi mudah kita wali nyambat kayak membanci atau membencong, itu adalah juga ya. Kepada wali abad tanpa wali hakim. Jadi inilah perpindahan yang mungkin agak sedikit unik daripada kitab-kitab yang lain, tidak menyebutkan sebagai bagian daripada secara detail. Ini detail banget nih. Belum balik, gila, dungu, kemudian cedera nazarnya, atau yang sifatnya berpenampilan seperti perempuan. Nah, itu ya mengenai materi tentang wali. Nah, ini bolehlah nanti dilihat ya, contohnya. Oke, nanti dikirim juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Zaratul Salma dari Hukum Keluarga Islam 19B, nomor absen 11. Saya ingin mempresentasikan tentang Kitab Nikah karangan Syekh Arsyad Al-Banjari, halaman 21 sampai halaman 22. Terjemah, kepada wali abad tiada kepada hakim, yakni sebab fasiknya dan kelakuan yang demikian itu. Ke-12, tempat wali akrab itu bisu lagi tuli lagi tiada tahu berisyarat, maka berpindahlah wilayah daripadanya kepada wali abad. Inilah 12 tempat berpindah wilayah daripada wali akrab kepada wali abad, tiada kepada hakim. Bermula perempuan berwali hakim itu 10 tempat. Pertama, ketiadaan walinya daripada keluarganya, dan ketiadaan walinya daripada yang memerdekakan dia, dan asobahnya, maka hakimlah akan walinya. Kedua, tempat pergi-pergian wali akrab pada perjalanan yang harus dialami qasar, yaitu perjalanan sehari semalam, atau 2 hari, atau 2 malam, dengan perjalanan yang berat. Maka ketika itu hakimlah akan walinya, tiada harus wali abad, muliakan dia, yakni wali akrab yang musafir sampai musafatul qasri atau jamak qasar. Itu Mulaikan jika dia, ini ada dari dia di ia awal ya. ahli bagi wilayah, maka hakim akan walinya. Dan jika tiada ahli ia bagi wilayah, maka abad akan walinya. Maka jika ada yang pergi-pergian itu bab, maka tiada harus nininya yang hadir Bapak. di dalam negeri itu muliakan dia. Dan jika ada yang pergi-pergian itu nini, maka tiada harus bagi saudara yang seibu sebapak muliakan dia. Mulaikan Melainkan dia, jika ada wali melainkan akrab dia. yang pergi-pergian itu meninggalkan wali di dalam negeri, maka wakilnya itulah menikahkan dia, tiada hakim. Ketiga, tempat hilang walinya yang akrab itu matinya pun tiada diketahui, dan hidupnya pun tiada ketahuan, maka wali perempuan itu hakim jua, tiada harus wali abad muliakan dia. Keempat, tempat wali akrab itu ada di dalam negeri jua, tetapi tiada dapat dicari. Ada dilihat orang di sana, maka diikuti tiada ketahuan. Demikianlah dicari 4-5 hari tiada jua dapat, dan perempuan itu sangat darurat hendak nikah, maka hakimlah akan walinya sebab darurat. Tetapi apabila ada hadir walinya itu binasalah nikahnya, maka hendaklah dibaharui pula nikahnya dengan walinya yang akrab itu. Kelima, tempat wali akrab itu di dalam perjalanan yang tiada harus dialaminya qasar, tetapi sangat syukur mendatangi dia sebab takut kepada barang sesuatu umpamanya, maka pada ketika itu hakimlah akan walinya, tiada wali abad. Keenam, tempat wali akrab itu terpenjara di dalam negeri dan syukur mendatangi dia sebab sangat takut umpamanya, maka hakimlah akan walinya, tiada wali abad.
Ketujuh, tempat wali akrob itu pitam yang berlanjutan di dalam beberapa masa sekira-kira kesukaran menanti sembuhnya. Maka pada ketika itu hakimlah akan walinya, tiada wali abad. Kedelapan, tempat wali akrob itu berkehendak menikahi perempuan yang diwalikannya dan walinya yang akrob sepangkat dengan dia pun tiada ada, hanya yang ada wali abad jua. Maka pada ketika itu hakimlah akan walinya, tiada wali abad. Kesembilan, tempat wali akrob itu di dalam ihram atau umroh, maka tiadalah harus ia akan jadi wali perempuan, melainkan hakimlah akan walinya pada ketika itu. Hasil analisis, dalam menikahkan seorang anak perempuan, keabsahan walinya adalah wali akrob, yakni ayah dan kakek atau ayah dari ayah kandung perempuan. Akan tetapi jika terhalang dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka wali abad dapat menjadi wali nikahnya, seperti wali akrob tersebut buta, tuli, bisu, dan perilakunya kurang memungkinkan untuk menjadi walinya. Maka terlebih dahulu wali abad yang mewakilinya. Adapun beberapa syarat ketentuan bagi wali hakim untuk mewalikan nikah seorang perempuan, yaitu tidak memiliki seorang pun wali nasab. Ada dua kemungkinan, karena sudah meninggal semua atau tidak memiliki keturunan laki-laki dan perempuan tersebut memang bukan berasal dari pernikahan yang sah, karena tidak memiliki ayah sah secara hukum. Wali adol atau wali nasab menolak atau enggan untuk menjadi wali, dikarenakan wali ini tidak setuju anak perempuannya menikah dengan lelaki pilihannya. Ketidaksetujuan itu bisa jadi karena adanya perbedaan status sosial ekonomi. Dalam kasus wali adol, ini penetapan wali hakim harus berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, ada wali tidak diketahui keberadaannya. Bisa jadi orang tuanya telah bercerai sehingga tidak tahu tempat tinggalnya atau tidak bisa dihubungi. Selanjutnya, wali tidak dapat dihadirkan dan ditemui karena di penjara atau karena terjerat kasus hukum. Kemudian ada wali nasab tidak ada yang beragama Islam. Contohnya seperti kasus ini biasanya terjadi pada perempuan yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Lalu, walinya yang menikahkan menjadi pengantin. Dan yang terakhir, walinya dalam keadaan berihram atau umroh. Oleh karena itu, wali hakim dapat menjadi wali nikahnya seorang perempuan dengan syarat-syarat yang telah tersebut di atas. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, salah hilafnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada prakteknya ketika kita melihat perpindahan wali akrab itu ya, jadi kalau kita bisa melihat dari catatan dari kawan kita sebelumnya itu bahwa yang dinamai wali akrab itu dungu, yakni ia tiada membaiki akan agamanya. Jadi ya mungkin disebutkan dengan istilah fasik kali ya, atau munafik, berarti boleh dia digantikan kepada wali abad, tiada kepada hakim. Jadi jangan ke hakim langsung, tapi kepada wali abad dulu. Wali akrab itu merupakan dirinya dan pada pakaiannya dan barang kegawalan itu berupa perempuan, maka pindahlah juga sama ya. Nah, bagaimana jika wali akrab itu bisu lagi tuli? Jadi tawarannya yang bisa dijadikan materinya ini adalah problematika wali pengganti di masyarakat Banjar misalnya ya. Nah, jadi bagaimana dalam konteks jika tidak ada, maka siapa yang mewakilakannya? Mana tadi kalimatnya ya? Mulaikan dia. Mana? Mewalikan dia. Mewalikan dia, bukan melainkan dia, bukan memulaikan dia, tapi mewalikan dia. Nah, jadi kalau ingin mengembangkan materi ini menjadi lebih detail, nantinya boleh diambil koples kata-katanya, diambil boleh, halamannya juga ada, penerbitnya juga ada, bisa diambil materinya, kemudian bisa dijadikan sebagai materi, misalnya problematika wali pengganti di masyarakat Banjar. Nah, misalnya studi kasus boleh lah, atau problematika wali pengganti di masyarakat Banjar. Udah itu aja ya.
Kalimantan Selatan misalnya. Ini kalau memang tempatnya di Banjar Anda ya, tapi kalau tidak di Banjar silakan ya. Anda tanyakan ya, misalnya ke masyarakat, ambillah pakai WA aja gampang, atau ke KUA sekalian penghulunya, tanya kayak apa status pergantian wali dari akrab langsung ke hakim. Nah, menurut Pian, nah itu karena kebanyakan di masyarakat Banjar atau setelah masyarakat tempat Pian, wali itu biasanya langsung diwakilkan ke hakim atau ulama setempat. Nah, apa menurut Pian? Nah, jadi nanti latar belakangnya jelaskan kejadian-kejadian masyarakat, kemudian metodenya ya kayak yang biasa singkat-singkat aja, kajian empiris atau kajian lapangan dengan proses sumber utamanya dalam masyarakat di tempat ini, dan ditanya sedikit. Udah usah capek-capek Pian, kalau ke KUA mungkin ada kopi WA, datangnya semua paling setengah jam nonton. Ya sekadar betakun zaman aja surat risetnya. Kada pa ulun hendak betakun aja bukan masalah riset, ulun hendak menulis artikel. Nah, itu aja supaya harus ribet ya. Nah, dapat materinya, ketemu, dah boleh. Jadi kajian kita online ini ada bermakna juga ke KUA atau ke masyarakat di tempat Pian, sehingga pada prakteknya akan mendapati bahwa perubahan wali itu seperti apa sih faktanya gitu ya. Nah, baik. Jadi tadi juga diartikan bahwa tidak memiliki seorang pun wali nasab. Nah, ini kan diantaranya seandainya dia mengatakan si yang diinforman ditakunkan bahwa oh ternyata jikanya kada bisa nasab, maka boleh ke hakim langsung atau siapa yang diwakilkan. Apa dia menikahkan laki-laki dengan syarat apa misalnya dia buta misalnya, tuli, bisu dan sebagainya. Nah, nanti ini jadikan sebagai materi dalam materi Anda. Nah, boleh juga nanti problematika wali pengganti menurut Syekh Asad Al-Banjari dalam kitab nikah dan Wahbah Zuhaili dalam kitab. Nah, itu boleh juga, silahkan kalau ingin pengen yang seperti ini. Oh, salah ya, maaf. Nah, ini boleh, atau ini juga boleh, terserah Pian mana yang mau. Perlindungan yang mengganti menurut Syekh Al-Banjari dan kitab nikah dan Wahbah Zuhaili dan kitab Syekh Wadilatuh ya. Dalam fikih Islam wa adilatuh ya. Tapi nanti kita bahas fikih sama datu. Tapi untuk sementara ini model konsepnya. Jadi oleh karena itu wali hakim dapat menjadi wali nikahnya seorang perempuan dengan syarat yang telah tersebut di atas. Nah, Syekh Al-Banjari menyebutkan sebagai syarat. Artinya jika syarat itu tidak terpenuhi boleh dengan, tapi jika syarat itu ada apakah boleh langsung loncat ke hakim atau tidak. Nah, ini menjadi perkara atau permasalahan yang akan mungkin terjadi di tempat kita. Ya, nah itu. Jadi untuk materi yang kedua ini, adapun syarat ketentuan bagi wali hakim untuk mewalikan nikah seorang perempuan yaitu ini ya. Ya. Wali adol atau wali nasab yang menolak untuk engkau menjadi wali. Nah, ini juga kadang problematika juga. Ya, dia sebenarnya berhak jadi wali, tapi dia tidak menikahkan karena dianggap dia tidak setuju dengan perempuan laki pilihannya. Ya, karena mungkin problem sosial dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi kasus ya. Bisa jadi dilihat dalam prakteknya bagaimana prosesnya ya. Bahwa ternyata inilah syarat hakim menjadi wali menurut Syekh Al-Banjari, yang jika kita pakai referensi ini, bagaimana dengan mereka yang mewakilkan pernikahannya kepada wali hakim langsung
meskipun wali akrab ada. Ini telaah kita saja ya, telaah dalam pendekatan kitabun nikah, tidak menggunakan konteks KHI atau undang-undang sekarang ya. Tapi kita bisa melihat dulunya seperti apa sih kasusnya dan bagaimana polanya dalam fikihnya atau dalam kajian-kajian fikih Islam itu seperti apa. Nah, inilah yang mungkin diartikan dengan istilah tidak ada walinya karena meninggal, atau memang karena pergian jauh, abahnya di Tanjung, nyana kawin di Banjarmasin, dosa nikahnya nikah online, dosa langsung aja ya digantikan sana, sama kayak orang orangnya di Arab misalnya, abahnya di Banjar, ya udah nikahkan aja di Arab dengan perwakilan di KBRI sana, kan bisa aja, nggak usah pakai nikah online gitu kan ribet ya. Perwakilan aja ya gitu. Kedua, ketiga, walinya itu meninggal tidak diketahui dan ataupun hilang gitu ya. Atau bisa dikatakan sudah juga dicari ya kada dapat juga. Nah, itu ya. Atau terpenjara dan Krakawat keluar dan Krakawatnya jadi hakim. Nah, itu juga boleh ya. Atau ketujuh pemamayan. Nah, ini kadang unik juga ya dalam kitab ini, orang itu mudah sekali marah ya atau emosian. Nah, ini juga jadi kasus bagaimana prakteknya jika dia menjadi hakim ya, wali ya. Nah, atau yang kesembilan, wali akrab itu dalam keadaan ihram, karena ihram tidak boleh menikahkan orang lain, atau dalam umrah atau haji maka tidak boleh menikahkan orang lain, maka yang boleh hanya wali hakimnya. Amun itu pakai apa ya, tentu akan umrah, tentu akan umrah, tentu akan haji, hanya boleh dia menikahkan anak perempuannya gitu ya. Nah, ini tadi catatan-catatannya yang diperbaiki, yang harus juga mungkin ada beberapa teks yang agak sedikit keliru ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rojali Rahman. Di sini saya ingin membacakan materi Kitabun Nikah halaman 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Ke-10, tempat wali akrab itu enggan ia daripada mewaliakan dia, padahal adalah perempuan itu berkehendak nikah dengan laki-laki sakupu dengan dia. Dan sebutlah enggannya itu di hadapan kadi. Dan jikalau ada sebab enggannya itu sedikit mahar atau memilih laki-laki yang lain terlebih kupunya daripada laki-laki yang dikehendaki perempuan itu sekalipun, maka ketika itu hakimlah akan walinya, tiada wali abad. Tetapi jika enggannya wali akrab itu berulang-ulang, sekira-kira jadi fasiklah ia dengan dia, yakni 3 kali atau lebih enggannya itu, maka berpindahlah wali perempuan itu kepada wali abad, tiada kepada wali hakim. Bermula harus akan wali itu berwakil pula pada orang lain akan menikahkan yang diwaliakannya, tetapi dengan syarat hendaklah perempuan itu berwakil dahulu kepada walinya, seperti katanya, nikahkanlah aku dengan si anu, maka barulah walinya berwakil pula pada orang yang lain. Demikian katanya, engkau kuwakili menikahkan si anu, atau engkau kuulah wakil pada menikahkan si anu dengan si anu, maka hendaklah kita sebut namanya laki-laki dan perempuan yang hendak kita nikahkan itu, dan bagusnya seperti katanya, anakku atau cucuku atau dangsanaku atau kamanakanku atau barang baginya. Lagi pula hendaklah disebutkan akan maharnya jika berapa banyaknya. Dan jika bapaknya atau nininya hendak berwakil menikahkan akan anak atau cucunya yang belum balik atau yang sudah balik tetapi yang lagi dara, maka tiada berkehendak minta izin kepada anaknya atau cucunya, hanya bapak
hanya bapaknya atau nininya sendiri jua yang berwakil kepada barang yang mana dikehendakinya akan wakil, seperti perkataan yang telah tersebut dahulu itu jua. Dan jikalau berwali hakim, maka hendaklah perempuan itu berwakil sendiri kepada hakim dan memadahi wakilnya itu dengan suara yang sahih, seperti dikatanya, Tuan Andi aku Dengan nikahkan suara hak kelebihan ya. wali dengan si Anu. Maka hendaklah disebutkan nama laki-laki itu oleh perempuan, lagi pula hendaklah sempurna panangar hakim itu akan perkataan perempuan itu, lagi pula syarat hendaklah diketahui nama perempuan itu oleh hakim. Dan lagi pula tiada sah hakim menikahkan orang yang tiada dalam negeri perintahnya seperti orang negeri lain. Dan lagi pula tiada sah hakim menikahkan perempuan yang tiada ketahuan asalnya, bini orangkah, atau di dalamnya iddahkah, atau orang tiada sakupukah, atau abdi orangkah, tersebut di dalam tahap wajib memeriksa sekalian yang tersebut itu. Jika tiada diperiksanya, maka nikahnya akan perempuan itu oleh hakim niscaya tiada sah nikahnya. Maka memadahi akan saksi memeriksa itu dengan saksi seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau 4 orang perempuan yang tiada pendusta, atau dengan pengetahuan hakim sendirinya. Wallahu a'lam. Bermula orang yang harus dinikahkan itu 5 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah laki-laki yang sudah balik. Maka jika belum balik, maka hendaklah bapaknya atau nininya ijab dan kabul akan ganti kanak-kanak itu. Dalam nasihat yang disalin terdapat tambahan, maka diketahui yang demikian itu bahwasanya segala syarat harus bertahkim itu 4 perkara. Pertama, ketiadaan wali, maka tiada harus bertahkim syarat ada wali. Kedua, ketiadaan hakim pada tempat negeri itu, maka tiada harus bertahkim syarat ada hakim, kata Syekh Ramli. Dan jika ada ia qadi darurat sekalipun. Dan yang ketiga, ada laki-laki yang dijadikan muhakam itu adil, maka tiada harus bertahkim orang yang fasik. Dan yang keempat, bahwa hendaklah perempuan dan laki-laki yang berkehendak kepada nikah itu hadir keduanya di hadapan orang yang adil yang dijadikan hakim, atau syarat lafaz keduanya dengan lafaz yang sarih pada menjadikan hakim yang menikahkan dia daripadanya, seperti dikatakan oleh perempuan, ja'ala taqa hakima fi tajwimin hajar rajuli. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi jika berwali hakim, maka hendaklah perempuan itu berwakil sendirinya kepada hakim dan memadai hakim wakil itu dengan suara yang sahih. Jangan suruh yang artinya bujur-bujur ya. Jangan suruh artinya Tuan Andika nikahkan kula dengan si Ano. Nah, ini bahasa kita ya, mungkin bahasa Banjarbanar ya. Jadi kita kalimatnya kalimat yang sifatnya amar ya, suruhan.
tolong nikahkan si anu, nah itu ngarannya suruh kula ya. Nah itu tadi ya, mengenai kajian mengenai batasan atau perwakilan ya. Nanti mungkin yang dibahas di sini adalah prosesnya ya, proses antara tradisi dan hukum. Tradisinya di masyarakat Banjar seperti apa? Apakah bewali itu atau bewakil itu dengan ucapan tolonglah wakilakan aku untuk menikahkan anakku dengan pian. Inggih jar kenapa ulun nikah on terimakan nikahnya aja. Kaitukah atau pakai kalimat suruh, wahai si anu, aku wakilkan engkau dengan anakku. Aku wakilkan engkau dengan aku yang akan menikahkan pada anakku. Nah, jar si walinya, aku terima wakilnya pian si A bin si A untuk menikahkan anak pian si A binti si A. Nah, itu artinya ada tradisi ijab dan qabul. Nah, sekarang lihat bagaimana tradisi masyarakat Banjar dan bagaimana hukum dalam konteks ijab dan qabul tadi jika bukan kalimat suruhan atau kalimat minta tolong. Nah, itu juga akan menjadi arah yang pembahasannya ya. Sekarang kita bandingkan dengan pendapat dari kitab Bidayatul Mujtahid bahwa bahasan ketiga, adapun macam-macam wali menurut para ulama yang menyatakan hal itu, yaitu wali nasab, wali sultan, dan wali bekas tuan. Ini kalau dalam istilah wali itu cuma 3, wali nasab, wali hakim saja kalau sekarang ya. Dan mereka berpendapat tentang diberi wasiat. Malik mengatakan bahwa orang yang diberi wasiat bisa menjadi wali. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa ya jika engkau nanti nikahkan anakku ya tidak boleh ternyata. Sedangkan Imam Syafi'i tidak pendapat. Jika wali yang lebih jauh menikahkan pada wali dekat ada. Nah, nanti kita bahas. Abahnya ada tapi menikahkan pamannya atau kainya. Bagaimana? Pendapat Malik dalam hal ini berbeda. Kadang dia mengatakan jika wali yang lebih jauh menikahkan pada wali yang lebih dekat ada, maka pernikahan itu batal. Kadang juga mengatakan bahwa pernikahan itu diperbolehkan. Jadi ada ikhtilaf juga, ada pendapat juga, ada mengatakan boleh dan tidak ada. Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh seorang pun melakukan akad nikah, sedangkan apanya baik nikahan anak gadis ataupun jadi. Jadi yang kita bahas tadi, kalau mazhab yang dipakai dalam kitab nikah adalah Syafi'i murni, maka benar bahwa tidak boleh kita memindahkan wali selama bapaknya masih ada. Ya. Kenapa? Apakah itu adalah hukum syar'i, hukum ditetapkan dengan syariat tentang perwalian atau bukan syar'i? Nah, itu yang menjadi ketetapan dasar hukumnya ya. Seperti yang kita bahas tadi di atas. Nah, la tunkahul mar'atu illa bi'izni waliha aw dzirra'il min ahliha aw sultan. Pilihannya wali itu. Nah, pendapatnya adalah pendapat yang pertama adalah wali. Yang kedua, jika wali yang dekat itu tidak hadir, apakah perwalian bisa berpindah kepada yang jauh atau kepada penguasa? Jawabnya, Malik berpendapat jika dekat tidak hadir, maka perwaliannya berpindah kepada yang jauh. Jar Imam Syafi'i berpendapat kepada penguasa. Jadi hakim boleh menikahkan jika misalnya walinya di Tanjung, kawinnya di Banjarmasin, nah, boleh. Jika seorang bapak dari anak gadisnya tidak hadir, maka apakah perwalian itu boleh dipindah atau tidak? Nah, itu. Dan seterusnya. Ya, silakan lihat. Masalah mahar, masalah kafaah, ya kita bahas. Saksi ya udah. Nah, demikian mengenai pembahasan tentang wali atau pembahasan tentang konteks perwalian dalam pernikahan oleh 3 pemateri atau 3 penyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih atas penyampaiannya.
Terima kasih juga pada Ar-Rahman, Rajali, dan Salatul Nafas tentang membahas materi ini ya, meskipun terlalu sedikit analisisnya. Kalau memang kita ingin lebih jauh, ada teksnya, ada Arabnya, ada teksnya, ada Arabnya gitu ya. Jazakumullah khairan, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.